Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji, uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Rizka Etna Juwita Sari SPD. Saya guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMK Negeri 5 Garut, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 Batch 2. Jurusan Pendidikan Agama Islam di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung dengan NIM 5242110269. Pada hari ini, Kamis, tanggal 30 Januari 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Negeri 5 Garut pada kelas 10 dengan materi Hakikat Mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, Khauf, Raja, dan tawakal kepadanya dengan model pembelajaran PJBL. Berikut video praktik pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya hari ini apa kabar? Alhamdulillah baik, Bu. Coba dilihat teman sebangkunya hari ini yang tidak masuk siapa aja? Coba dilihat. Adit kemana? Sakitnya, Bu. Adit sakit. Terus Khairul kemana? Sakit. Mudah-mudahan yang sakit semoga segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silahkan berdoa dulu dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum belajar, mari kita berdoa dalam hati. Mulai. Doa selesai. Selanjutnya kita tadarus dulu ya untuk pembiasaan. Ini ada sudah muncul. Silahkan Ferdi untuk memimpin tadarus, nanti diikuti oleh teman-temannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ati'ullaha war rasul. Fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Shadaqallahul adzim. Terima kasih pada Ferdi yang sudah memimpin tadarus hari ini. Pada hari ini materi yang akan Ibu sampaikan adalah hakikat mencintai Allah, khauf, raja, dan tawakal kepadanya ya. Tapi sebelumnya kita menyanyikan dulu lagu wajib nasional. Silahkan semuanya berdiri. Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu, setia tetap negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju. Ayo maju, maju. Ayo maju.
Cukup ya, silakan duduk kembali. Kita ada asesmen awal pembelajaran dulu, silakan HP-nya disiapkan. Silakan ikuti instruksi yang ada pada layar ya. Nanti kalian buka Chrome di HP kalian masing-masing, lalu ketikkan Kahoot join. Siap semuanya? Siap, Ibu mulai ya. Nanti soalnya akan muncul di HP kalian. Waktunya 20 detik, silahkan pilih jawaban yang paling tepat. Bagus, jawabannya hampir semuanya benar. Mencintai Allah dengan sepenuh hati dan mengikuti perintahnya. Kita lihat poinnya. Zahra yang paling atas. Siap soal nomor 2? Ya. Soal nomor 2 silahkan. Nanti muncul di layar HP kalian. Khauf dalam bahasa Arab berarti, kita lihat ya di mulai. Khauf itu artinya takut ya. Khauf itu artinya takut. Ropi sekarang memimpin. Oke, ini kita lihat dulu siapa pemenangnya. Posisi 3 ada Anissa. Posisi 2 ada Fadil. Pemenangnya adalah Ropi. Tepuk tangan dong buat Ropi. Setelah tadi kita kuis interaktif, sekarang kita ice breaking dulu. Semuanya coba berdiri. Nanti Ibu akan menampilkan video. Silahkan ikuti gerakan yang ada pada video, hanya gerakan tangan saja. Jadi kalian tetap diam di tempatnya masing-masing. Siap? Coba perhatikan. Mei, lihat. Ikuti gerakan tangannya semua ya. Sudah cukup ya. Silakan duduk. Oke, sekarang Ibu mau tanya sama kalian. Siapa di sini yang pernah mengandalkan Allah dalam kehidupan kalian sehari-hari? Tiap kegiatan yang akan kita laksanakan selalu diniati karena Allah? Hah? Selalu? Selalu, harus selalu ya. Setiap kegiatan yang akan kita laksanakan setiap hari, niatkan semuanya karena Allah. Kalian merasa nggak kalau Allah itu mencintai kita? Merasa tidak? Takut sama azab Allah nggak? Berharap rahmatnya tidak? Jadi hari ini kita akan mempelajari materi tentang khauf, takut ya, takut pada Allah, raja, berharap kepada Allah, dan satu lagi tawakal atau berserah diri kepada Allah. Jadi semuanya ini adalah bagian bahwa kita itu sebagai hamba
Allah. Jadi tidak hanya berupa kewajiban, tetapi harus juga kita rasakan dalam hati dan dalam perbuatan kita sehari-hari. Nah, di hari ini pembelajaran kita, Ibu menggunakan model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning. Artinya nanti kalian membuat proyek ya, sehingga kalian itu bisa berpikir dan bertindak secara proaktif. Apa itu proyeknya? Nanti Ibu jelaskan. Jadi kegiatan pembelajarannya untuk hari ini, yang pertama menentukan pertanyaan mendasar terkait materi. Nanti ini untuk per kelompok ya. Yang kedua, merencanakan proyek. Kalian membentuk kelompok. Yang ketiga, menyusun jadwal proyek. Yang keempat, mengerjakan proyek sesuai LKPD. Nanti LKPD-nya Ibu bagikan. Tugas kalian adalah membuat quote bergambar. Ada yang tahu nggak quote apa? Tahu nggak? Seperti kata-kata motivasi, tapi yang harus berhubungan dengan sikap hauk, praja, dan tawakal. Selanjutnya nanti kalian presentasikan hasil quote-nya masing-masing kelompok. Nanti di akhir ada evaluasi pengalaman kalian setelah mengerjakan proyek. Kenapa kita harus mempelajari materi ini, materi hauk, praja, dan tawakal pada Allah ya? Kenapa kalian harus pelajari? Yang pertama, supaya kalian dapat menganalisis cabang iman. Dulu cabang-cabang iman sudah kita pelajari di semester 1. Masih ingat? Masih ingat nggak? Di semester 1, di bab 2 itu ada syu'abul iman. Ya. Jadi untuk sekarang diperjelas untuk hakikat mencintai Allah. Ya. Supaya kita meyakini bahwa dalam iman itu terdapat banyak cabang-cabangnya dan tercermin pada akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, supaya kalian dapat menganalisis tanda-tanda mencintai Allah, hauk, praja, dan tawakal kepadanya. Yang ketiga, supaya kalian dapat membuat dan mempresentasikan media pembelajaran tentang hakikat mencintai Allah, hauk, praja, dan tawakal kepadanya. Untuk penilaian, KKM mata pelajaran PAI adalah 75. Ya. Yang pertama, ada penilaian pengetahuan. Untuk asesmen awal tadi sudah ya, ketika kita sebelum pembelajaran, berupa kuis interaktif. Terus nanti ada kreativitas proyek, dan nanti di akhir pembelajaran Ibu akan laksanakan asesmen formatif menggunakan kuisis. Yang kedua, untuk penilaian sikap. Nanti di LKPD ada instrumen refleksi individu yang harus kalian isi masing-masing ya. Yang terakhir ada penilaian keterampilan. Ibu akan menilai pada saat kalian berdiskusi dan pada saat kalian presentasi di depan kelas. Punya gambar yang gambar yang paling ujung. Ada gambar apa? Berdoa kepada Allah sebelum pertandingan. Maksudnya bagaimana? Izin menjawab, Bu. Ya, silahkan. Setiap aktivitas dimulai dengan doa agar memperoleh ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, jadi maksudnya setiap kita akan melakukan kegiatan, kita wajib berdoa dulu kepada Allah supaya diridhoi oleh Allah. Gambar berikutnya, coba dicermati, gambar apa? Burung. Burung selalu tawakal atas rezekinya. Coba maksudnya bagaimana? Izin menjawab, Bu. Iya, Ferdi. Seorang muslim dapat mencontoh penerapan tawakal sebagaimana tawakalnya seekor burung. Burung tidak pernah menimbun makanan, mereka terbang dengan perut kosong dan pulang dengan perut sudah terisi. Sudah jelas ya tadi yang disampaikan oleh Ferdi. Jadi burung itu mereka tidak pernah menyimpan makanan, tetapi burung setiap hari terbang untuk mencari makanan. Berarti dia tawakal kepada Allah, tapi dia berusaha terlebih dahulu. Paham? Ibu punya 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, mengapa kita harus takut kepada Allah? Menjawab, Bu. Iya, Mei. Karena Allah adalah pencipta dan penguasa alam semesta. Segala sesuatu yang ada di dunia ini
termasuk hidup dan mati kita berada di bawah kendali Allah. Pertanyaan nomor 2, apa saja contoh perilaku yang menunjukkan rasa cinta kepada Allah? Izin menjawab, Bu. Boleh, Anissa? Mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya, memperbanyak doa dan zikir, meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beribadah dan berakhlak mulia, berbuat baik kepada sesama, bersyukur atas nikmatnya. Iya. Pertanyaan terakhir, mengapa kita harus berserah diri kepada Allah? Izin menjawab, Bu. Boleh, Sahrul, silahkan. Karena keyakinan atas kebijaksanaan Allah dan Allah adalah sumber segala dari pertolongan. Ya, bagus. Ibu akan menjelaskan dulu materi pada hari ini ya. Yang pertama, ada haud. Haud itu artinya takut kepada Allah. Jadi rasa takut merupakan sifat orang yang bertakwa, sekaligus merupakan bukti iman kepada Allah. Yang kedua, raja. Raja itu artinya berharap untuk memperoleh rahmat dan karunia Allah. Yang ketiga, tawakal. Tawakal berarti menyerahkan segala permasalahan kepada Allah setelah melakukan usaha sekuat tenaga. Nah, bagaimana penerapan haud dalam kehidupan sehari-hari? Ya, penerapannya adalah dengan cara kita bersikap yang pertama taat pada Allah. Yang kedua, menjaga lisan dari perkataan dusta. Yang ketiga, menghindari iri dan dengki. Yang keempat, menjaga pandangan dari kemaksiatan. Yang kelima, menjauhi makanan haram. Yang terakhir, menjaga kaki dan kedua tangan dari sesuatu yang haram. Jadi kalau kita takut kepada Allah, maka dalam kehidupan sehari-hari kita akan mengamalkan sikap ini. Betul tidak? Betul tidak? Yang kedua, penerapan raja dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita harus muhasabah atas nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, ya. Jadi hati kita itu harus dipenuhi rasa syukur pada Allah. Yang kedua, kita mempelajari dan memahami Al-Quran. Karena setiap ayat Al-Quran berisi pesan-pesan moral dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, meyakini kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah memberikan rezeki yang cukup bagi semua makhluk ciptaannya. Manusia diberi rezeki. Binatang diberi rezeki tidak? Diberi. Semuanya, semua makhluk ciptaan Allah diberi rezeki. Bagaimana penerapan tawakal dalam kehidupan kita sehari-hari? Ketika kita menghadapi permasalahan hidup, kita harus berikhtiar terlebih dahulu. Untuk pertanyaan mendasar, Ibu ada 2 soal. Untuk jawabannya nanti silahkan diskusikan bersama anggota kelompok kalian masing-masing. Untuk pembagian kelompoknya sudah Ibu tentukan. Silahkan berkumpul dengan anggota kelompoknya. Terus masing-masing kelompok bisa dilihat di LKPD. LKPD untuk masing-masing kelompok ya. Sebentar. Nanti di lembar tugas ini ada instruksi untuk kalian membuat proyek ya. Silakan instruksinya diikuti. Canva-nya menggunakan akun belajar yang sudah diberikan. Satu kelompok cukup 1 proyek ya. Ada yang ditanyakan? Apa? Kan ini ada instruksinya. Ini Ropi instruksinya. Nah, lihat. Nah, buka Canva, sok dicoba di HP-nya. Boleh, mau pakai HP siapa? Udah login? Nah, tinggal. Kalau sudah login, silahkan pilih template-nya. Jadi dipilihkan, ini banyak template-nya ya.
Dipilih template-nya, terus kelompok kalian tentukan mau membuat quotes yang mana. Cukup salah satu saja, dipilih antara Khauf, Raja, atau Tawakal. Salah satu ya. Coba di search ini. Ibu punya contoh desain quote yang sudah jadi. Silahkan dicermati. Ini contoh ya. Yang gambar quotes pertama, yang ini. Tundukkan pandanganmu. Setiap bencana berawal dari pandangan mata. Sebagaimana api yang besar berasal dari percikan bara. Coba ini, gambar yang ini mewakili sikap yang mana? Yang Khauf, Raja, atau Tawakal? Khauf. Khauf. Berarti takut pada Allah. Yang gambar kedua, ini sudah pasti berarti ini mencerminkan sikap tawakal. Ini hanya contoh, silahkan kalian buat dengan kreasi kalian masing-masing. Mau pilih apa? Tawakal, kata-katanya mau bagaimana? Ayo, tawakal kata-katanya mau seperti apa? Boleh searching, cari inspirasi, coba. Sudah 20 menit, proyeknya sudah selesai belum? Sudah. Sekarang silahkan presentasikan hasil proyek kalian ke depan kelas mulai dari kelompok 1. Silahkan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya dan rekan saya di sini untuk mewakili kelompok saya untuk mempresentasikan hasil dari proyek kami yang berjudul Tawakal. Semua keberhasilan terbaikmu datang setelah kekecewaan besar yang kamu hadapi dengan sabar dan tawakal. Ini hasil dari kelompok saya dan rekan saya. Dalam kehidupan, kita seringkali dihadapkan pada ujian dan kekecewaan yang terasa sangat berat. Namun, sikap tawakal kepada Allah mengajarkan kita untuk melepaskan segala kekhawatiran dan hasil usaha kita hanya kepadanya. Sekarang silahkan kelompok 2 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu sikap Khauf, menjauhi makanan haram dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Ini hasil dari kelompok kami. Menjauhi makanan haram merupakan salah satu bentuk nyata dari Khauf, rasa takut kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari. Ketika seseorang memiliki rasa takut kepada Allah, ia akan berusaha untuk menghindari segala sesuatu yang dilarangnya. Selanjutnya kelompok 3 silahkan maju ke depan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil karya kami yang berjudul Raja. Jangan putus asa, tetaplah berdoa. Jangan sampai kita meninggalkan doa hanya gara-gara doa sebelum doanya belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak putus asa adalah salah satu bentuk nyata dari raja. Harap kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari. Raja adalah perasaan berharap yang kuat kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya duduk dulu, HP-nya disimpan dulu. Untuk semua kelompok sudah mempresentasikan hasil proyeknya ya. Ibu mau bertanya pada kalian, bagaimana untuk proses proyek kali ini? Mudah tidak? Mudah. Bisa pakai Canva? Quotes-nya dapat mempengaruhi orang lain untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah tidak? Jadi untuk hasil proyek tiap-tiap kelompok sudah bagus ya. Berarti kalian sudah bisa menggunakan aplikasi Canva ya. Untuk kesimpulan hari ini, yang pertama tadi sikap Khauf itu apa? Takut pada Allah. Yang kedua Raja itu apa? Berharap pada. Yang ketiga Tawakal apa? Berserah diri kepada Allah. Nah, jadi kesimpulannya adalah Khauf, Raja, dan Tawakal ini saling terkait dan dapat membantu kita menjalani kehidupan yang lebih tenang, penuh harapan dan penuh rasa takut pada
Allah. Yang kedua, Allah mendorong kita untuk menjaga diri dari dosa dan melaksanakan kewajiban dengan hati-hati. Raja memberikan motivasi untuk terus berusaha dan berdoa tanpa putus asa. Dan tawakal. Tawakal mengajarkan kita untuk melakukan usaha maksimal dan berserah diri kepada Allah atas hasilnya. Jadi dengan menerapkan ketiga konsep ini, kita hidup lebih beriman, lebih optimis, dan lebih tawakal dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Untuk materi hari ini sudah jelas? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Sudah paham? Selanjutnya, Ibu ada asesmen formatif. Silakan siapkan HP kalian masing-masing. Untuk selanjutnya, Ibu ada asesmen formatif ya. Silakan kalian siapkan HP-nya masing-masing. Lalu di Chrome kalian ketikkan quizzes join. Nanti silakan masukkan PIN yang sudah ada di layar. 337930. Di asesmen formatif ini ada 10 soal pilihan ganda. Satu soalnya ada waktu 30 detik untuk kalian menjawab. Semuanya sudah join belum? Semuanya sudah join? Sudah? Oke, untuk kuisnya sudah selesai. Untuk asesmen formatif sudah selesai. Peringkat pertama ada Anissa Aulia, yang kedua ada Maime, yang ketiga Panisa. Hampir semuanya sudah menjawab dengan rata-rata sudah menjawab dengan betul ya. Untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Nanti di pertemuan selanjutnya ada materi tentang menghindari akhlak mazmumah dan membiasakan akhlak mahmudah agar hidup lebih nyaman dan berkah. Ada yang ditanyakan? Sudah jelas? Doa penutup dari Ibu, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi